Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ramadan Bawaslu Kabupaten Wonogiri. Bersama saya Farid Mustafa selaku staf PHL. Kemudian di sebelah kiri saya ada Bapak Iwan Nudin SPD IMPD selaku Koordif PHL. Selamat pagi Bapak. Iya, selamat pagi. Waalaikumsalam Mas Farid. Oh iya. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Mas Farid, kabar baik, sehat dan bahagia. Wah luar biasa. Sahur Pak hari ini? Alhamdulillah sahur Mas Farid. Jadi saya itu luar biasa istimewa kalau sahur. Kenapa tuh Pak? Kalau yang lainnya itu dibangunkan oleh alarm yang bunyinya didit gitu ya. Oke. Atau mungkin musik ya. Mungkin musik ya. Iya. Kalau saya dibangunkan itu pakai alarmnya bangun sahur sayang. Waduh, hancur sih Pak. Para muda-muda yang belum ada bangun sayang gitu belum ada Pak. Oke Pak, kita langsung aja masuk ke podcast Ramadan ya. Karena kita ada di edisi Ramadan. Kita bakal bahas tema tentang hukum menggunakan hak pilih dalam pemilu, tapi dalam sudut pandang Islam. Oke Mas Farid. Ya. Gitu ya Pak ya. Sebenarnya itu seperti apa sih Pak menggunakan hak pilih pemilu itu? Oh iya. Oke Mas Farid. Hak pilih ya Mas. Hak itu setiap orang memiliki hak dan hak itu tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Jadi boleh seseorang itu menggunakan haknya atau tidak menggunakan haknya. Oke. Nah di dalam satu kaidah usul fikih diterangkan bahwasanya al aslu fil asya'i al ibahah. Pada dasarnya segala sesuatu itu dihukumi boleh atau al ibahah boleh. Sebagaimana kalau kita makan, kita makan itu atau makanan itu boleh kita makan atau boleh tidak kita makan, tergantung kebutuhan kita. Misalkan ini ada makanan ini roti enak ini ya, sate enak ya, Enak. sate enak itu sate. Sebagian orang itu mau makan dia sate, enak ini sate kita makan. Tapi sebagian orang lain karena mungkin kolesterol nih saya nggak makan sate. Nah itu juga hak mereka untuk makan atau tidak makan, pada dasarnya boleh. Beda lagi ketika makan itu menjadi sebuah kebutuhan nanti. Semisal ya, kita dalam kondisi kelaparan yang luar biasa, kemudian kita menemukan sedikit makanan itu maka hak kita untuk makan, hak kita untuk tidak makan menjadi kita wajib makan. Berubah kewajiban. Iya, kenapa? Karena kalau kita tidak makan bisa saja kita akan mati kelaparan begitu. Padahal sebenarnya itu adalah hak untuk makan dan hak untuk tidak makan. Begitu juga dalam pemilu. Pemilu itu kita punya hak untuk menggunakan hak pilih kita, juga kita punya hak untuk tidak menggunakan hak pilih kita. Namun urgensinya pemilu itu adalah untuk menentukan pemimpin. Jadi seperti untuk menentukan pemimpin, untuk memilih siapa yang akan memimpin negara kita, akan memimpin kita atau akan menentukan nasib negara kita ke depan. Maka lebih baik atau bisa dikatakan karena itu adalah hal yang sangat diperlukan kayak makan tadi, bisa jadi hak untuk memilih itu wajib kita gunakan seperti itu. Ya, tergantung nanti bagaimana kita menyikapinya. Jadi karena urgensi tadi ya Pak ya, alasan tertentu tadi, maka hak yang seharusnya bisa digunakan atau tidak digunakan itu menjadi sesuatu hal yang wajib digunakan. Iya, kayak makan tadi. Kalau nggak makan ya mati karena kelaparan pada dasarnya seperti itu. Ya seperti itu Mas Farid. Ada lagi Mas Farid. Oke, kemudian apakah ada kaidah khusus sih Pak tentang penggunaan hak pilih itu? Tentang penggunaan hak pilih, sebenarnya kalau kaidah khusus itu saya rasa tidak ada ya Mas Farid. Cuman kalau
kita itu karena memilih pemimpin ya di sini. Memilih pemimpin ada istilah hubbul waton minal iman. Wah, itu kalau di istilah agama luar biasa. Agama Islam terutama ya. Agama Islam itu imannya itu luar biasa. Jadi iman, hubbul waton, cinta tanah air itu bagian daripada iman. Iman adalah prasyarat seseorang masuk surga atau seseorang dicintai oleh Allah. Ada rukun iman itu ada 6 ya Mas Farid. Tapi ditambah juga ada istilah-istilah lain seperti hubbul waton minal iman. Cinta tanah air bagian daripada iman. Cinta tanah air bagian daripada iman. Pemilu bagian daripada menentukan pemimpin. Ya. Ada garisnya. Ada garisnya ya. Pemimpin itu harus kita pilih. Jika kita tidak memilihnya, maka negara kita ya tidak ada pemimpinnya ya kayak seperti itu. Jadi memilih pemimpin di sini kita bisa terangkan hubbul waton minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman. Di sini ada istilah lagi di usul fikih itu malal yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Negara tanpa pemimpin akan hancur. Negara tanpa pemimpin yang baik akan hancur. Nah, kita sebagai umat Islam itu wajib memiliki pemimpin. Bayangkan kalau kita tidak punya pemimpin, umat Islam dipimpin ya kalau secara umum, secara dunia ya, umat Islam itu dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di negara kita sesuai hubbul waton minal iman itu, maka kita juga harus punya pemimpin di negara kita. Kontaknya kalau di Indonesia ini adalah presiden ya. Juga pemilih juga lainnya, mungkin ada gubernur di tingkat provinsi, ada bupati di tingkat kabupaten, ada wali kota di tingkat kota, dan bahkan ada kepala desa di tingkat desa, kepala RT di tingkat RT. Semua harus ada pemimpinnya. Mas Farid ya, saya manggilnya kok keliru bapak ini. Ini walaupun face-nya kelihatan agak tua ini, tapi beliau masih muda ini asli. Mungkin karena efek kumis sama jenggot. Oh iya. Sebenarnya itu jadi sesuatu yang menarik. Kalau hanya kumis saja itu kan tikus ya. Tapi kalau hanya jenggot saja itu kan kambing mbak. Itu. Jadi saya ambil dua-duanya. Oh, itu sempurna. Kambing sama tikus berarti. Ya, kembali ke itu tadi ya Mas Fadi ya. Urgensi memilih pemimpin. Jadi memilih pemimpin atau memilih pemimpin itu hukumnya wajib. Maka kalau kita tarik ke kaidah tadi bahwasanya mal yatimu al wajib illa bihi fahuwa wajib. Jika sesuatu itu wajib, jika sesuatu itu mengarah pada hal yang wajib, maka prasyarat untuk menentukan itu juga wajib. Kita memiliki pemimpin itu hukumnya wajib. Kita wajib memiliki pemimpin, tentu saja pemimpin yang baik, pemimpin yang bisa mengayomi kita, pemimpin yang bisa memajukan negara kita, itu hukumnya wajib. Maka untuk menuju ke sana alias memilih pemimpin itu sebenarnya hukumnya juga wajib. Karena tanpa kita gunakan hak pilih kita untuk memilih pemimpin, kita tidak akan punya pemimpin sesuai yang kita inginkan. Itulah kenapa ya pemilu, hak kita untuk menentukan pilihan itu bisa kita katakan itu wajib kita gunakan. Ya seperti itu. Tapi ini adalah sesuai dengan kaidah-kaidah atau kaidah-kaidah usuliyah. Yang dimana kaidah-kaidah ini ya menentukan juga masa depan kita. Kenapa seperti itu? Karena pada dasarnya hal-hal yang berhubungan dengan suatu hal, ya hal itu wajib kita laksanakan seperti memilih pemimpin tadi, Mas Farid. Saya rasa itu Mas Farid ya. Jadi bisa kita tarik kesimpulan menggunakan hak pilih di pemilu itu bisa kita hukumi wajib, walaupun mungkin sebagian orang lain tidak menganggap seperti itu. Tapi jika kita tarik
ke kaidah tersebut atau kaidah yang saya bacakan tadi, malal yatimu wajib illa bi fahuwal wajib, maka bisa kita katakan menggunakan hak pilih kita untuk menentukan pemimpin adalah wajib kita gunakan. Oke, itu saya rasa sangat luar biasa Bapak penjelasannya, kemudian kaidah-kaidah yang dijelaskan tadi, jalurnya, alurnya, benang merahnya semua mudah untuk dipahami. Iya. Terima kasih banyak Pak Ihwanuddin. Mungkin ini adalah podcast Ramadan singkat kita. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Iya, terima kasih.